Halo Sobat Madridista dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madridista Indonesia. Drawing Liga Champions bikin Real Madrid garuk-garuk kepala. Real Madrid satu grup dengan finalis Liga Eropa musim kemarin usai hasil drawing Liga Champions pada Kamis 1 Oktober malam. Selain itu, Los Blancos juga satu grup dengan dua tim lainnya yang berpotensi menyulitkan langkah mereka. Tapi Zinedine Zidane cukup optimis bisa lolos ke 16 besar. Dalam acara drawing Liga Champions yang berlangsung hari Kamis malam, Real Madrid selaku tim unggulan grup B satu grup dengan juara Ukraina Shakhtar Donetsk, finalis Liga Eropa musim kemarin Inter Milan, dan Borussia Mönchengladbach asal Bundesliga. Komposisi tiga tim lain di grup B itu tidak terlalu mengkhawatirkan bagi Zidane. Tidak perlu banyak komentar soal Real Madrid dan Liga Champions. Nama keduanya sudah hampir identik satu sama lain. Mereka adalah 13 kali juara Eropa sejak tahun-tahun pertama pendirian kompetisi ini. Namun nama Los Blancos justru sangat terkenal dalam beberapa tahun terakhir setelah menjadi juara 4 kali dari 5 tahun antara 2014 sampai 2018. Dengan 3 diantaranya beruntun 2016 sampai 2018. Sayang sekali bahwa langkah Real Madrid musim lalu 2019-2020 terhenti pada babak 16 besar setelah dikalahkan 2-4 agregat oleh Manchester City. Skor identik 1-2 untuk leg pertama di Santiago Bernabeu maupun di Etihad Stadium. Tanda-tanda bakal tersisih lebih awal itu mungkin sudah sedikit terlihat saat mereka hanya menduduki urutan kedua penyisihan grup A di bawah PSG. Musim sebelumnya 2018-2019 Los Blancos terhenti pada babak 16 besar oleh tim kejutan musim itu Ajax Amsterdam dengan skor agregat 5-3. Hasil kemenangan 2-1 di Amsterdam dan kekalahan mengejutkan 1-4 di Bernabeu. Musim yang ingin mereka kenang dengan baik adalah musim 2017-2018 saat mereka berhasil menaklukkan Liverpool 3-1 di partai final Liga Champions. Satu-satunya tim di grup B Liga Champions yang bisa membuat Los Blancos terpleset adalah Inter Milan di bawah asuhan Antonio Conte. Seorang manajer dengan taktik brilian dan mereka membuktikannya musim lalu. Tampil di puncak klasemen Serie A untuk pekan-pekan dan bulan-bulan pertama musim sebelum kekalahan membuat mereka terpelosok ke urutan kedua. Hanya selisih 1 poin saja di bawah Juventus. Berikut adalah hasil lengkap drawing Liga Champions semalam. Ditahan Zidane, Luka Jovic tetap ingin gabung Manchester United. Saga transfer Luka Jovic memasuki babak baru. Penyerang muda Real Madrid itu diberitakan sangat berminat bergabung dengan Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Striker asal Serbia itu tengah mengalami situasi sulit di Real Madrid. Sejak pindah ke ibu kota Spanyol tahun lalu, dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain. Beredar rumor bahwa Jovic sudah tak tahan dengan kondisinya ini. Ia disebut-sebut ingin pergi dari Real Madrid sebelum bursa transfer ditutup. Daily Star mengklaim bahwa Jovic benar-benar serius ingin hengkang, meski Zidane sudah melarangnya untuk pergi. Baru-baru ini Zidane memberikan klarifikasi mengenai status Jovic di timnya. Ia menyebut bahwa sang striker adalah bagian penting dari timnya. Ia bahkan memberikan kesempatan bermain bagi Jovic di akhir pekan kemarin. Zidane menyebut karena keterbatasan keuangan Madrid, mereka tidak bisa berbelanja striker baru sehingga ia ingin mempertahankan pemain yang ia miliki. Menurut laporan Daily Star, pihak Jovic tidak menggubris imbauan Zidane itu. Jovic sudah mengutus sang agen untuk berbicara dengan Manchester United. Sang agen menyampaikan bahwa Jovic sangat ingin bergabung dengan Setan Merah. Jadi sang agen tengah mengupayakan agar kliennya bisa menjadi bagian dari MU sebelum bursa transfer ditutup. Selain Jovic, MU juga diberitakan tengah mendekati satu striker. Mereka tertarik memboyong mantan striker PSG Edinson Cavani. Setiap pertandingan Real Madrid adalah kejutan dari Zinedine Zidane. Zinedine Zidane tidak hanya jago menggocek pada masanya saat bermain di lapangan. Kini sebagai pelatih pun dia masih terus mengecoh, dan sekarang korbannya adalah fans Real Madrid. Terbukti pada kemenangan Real Madrid atas Real Valladolid baru-baru ini, Zidane kembali merombak starting 11-nya. Madrid sudah menempuh 3 laga di La Liga sejauh ini, dan ketiganya dengan starting 11 yang berbeda. Artinya tidak ada pemain yang benar-benar aman, hanya segelintir nama-nama senior. Dan uniknya, Zidane masih belum akan berhenti mengubah formasi dan lini up-nya. Kami akan terus mengubah-ubah, ujar Zidane pada sesi konferensi pers terakhirnya. Alhasil, Zidane masih akan terus memberikan kejutan pada beberapa pertandingan Madrid ke depan. Mengutip Marca, utak-atik ini terpaksa dilakukan Zidane karena keterbatasan waktu.
Dia tidak sempat memupuk skuadnya karena pramusim terlalu singkat. Akibatnya, Zidane terlihat mencoba beberapa formasi berbeda. Ada formasi 4-4-2 diamond, entah dengan Martin Odegaard atau Isco sebagai gelandang sentral. Eden Hazard juga bisa dimainkan di posisi tersebut, tentu ketika dia kembali dari cedera nanti. Dua penyerang diisi oleh Luka Jovic dan Karim Benzema. Tidak hanya otak-atik formasi, Zidane juga merotasi personilnya terus-menerus. Odegaard terpilih sebagai starting 11 pada laga pertama, keputusan yang mengejutkan. Rodrigo juga bermain sejak menit awal pada laga tersebut, tapi pada dua laga berikutnya dia hanya dicadangkan. Sebaliknya, Jovic tidak bermain pada laga pertama kontra Real Sociedad, tapi kemudian dipilih pada dua laga berikutnya. Tidak hanya lini tengah dan lini serang yang diubah-ubah, lini belakang pun demikian. Teranyar, Alvaro Odriozola dan Marcelo bermain sebagai starter, menggantikan Dani Carvajal dan Ferland Mendy. Utak-atik itu tentu tidak selalu berdampak baik. Permainan Real Madrid belum terbentuk sepenuhnya. 2 kali menang beruntun, 1 kali imbang. Masalahnya, utak-atik ini pun sepertinya tidak akan selesai dalam waktu dekat. Zidane masih akan terus mencari, masih akan terus membuat kejutan. Thibaut Courtois ungkap kesedihan Eden Hazard usai mengalami cedera lagi. Penjaga gawang Real Madrid Thibaut Courtois menyebut bahwa rekan setimnya Eden Hazard merasa sedih dengan cedera baru yang ia dapatkan baru-baru ini. Hazard hanya bisa menyaksikan dari tribun penonton kala Real Madrid mengalahkan Real Valladolid dengan skor tipis 1-0 Kamis 1 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Hazard tercatat sama sekali belum bisa dimainkan pada musim ini, akibat cedera kambuhan yang juga memaksanya menjalani sebagian besar musim lalu di meja perawatan. Hazard kini mengalami cedera pada otot kaki kanannya dan diperkirakan akan absen selama 3 hingga 4 pekan. Hazard pun diragukan bisa turun dalam laga El Clasico Oktober ini. Courtois mengatakan Hazard sedikit sedih. Dia berlatih dengan sangat baik. Ia mengalami sedikit kemunduran. Ini bukan masalah pergelangan kaki. Saya berharap dia segera kembali. Hazard sudah tak sabar untuk bermain lagi. Lebih lanjut, Courtois mengakui bahwa timnya dibuat kesulitan ketika menjamu Valladolid, meski akhirnya sukses memastikan kemenangan berkat gol tunggal Vinicius Junior. Ia mengatakan lagi, kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka berhasil menahan imbang kami di kandang musim lalu. Di babak pertama mereka tak berbahaya, tetapi saya harus melakukan 3 penyelamatan bagus di babak kedua.